Saya ingin bertanya dengan Bapak, boleh? Iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa kalau punya Pak kenalan? Cerita secara pendek itu diawali dari perjanjian ganti tanggal 1755 Mataram Islam kan oleh Dosen Belanda dipecah jadi dua dan khususnya untuk Jogja Pangeran ini setelah sudah menjadi seorang raja dia minta sebuah tempat untuk memberikan rasa aman ketika keraton utama Soekarno. Nah, ketika dibangun pada tahun 1790 kota ini dulu dinamakan Rustenburg, artinya tempat peristirahatan. Dan bangunan ini bentuknya masih sederhana. Pada pembangunan setelah 2 tahun berikutnya wilayah juga dipandang oleh Belanda semakin membahayakan. Minta izin kembali pada Sultan untuk dibangun secara permanen itu 20 tahun kemudian. Jadi ini dinamakan bahasa Belanda perdamaian di sini mengatakan tidak akan satu pun menyerah yang bersifat dasar itu memang didesain untuk markas pertahanan. Dulu halaman depan ada pinnya, sekarang masih ada agak kayak parit itu yang mengelilingi benteng Kedua. Tapi saat ini yang bisa dihidupkan yang sisi depan sama sisi selatan. Yang sisi utara sudah dipisah karena di sana kena parkiran Masing Ajo. Sisi timur sudah ada bangun taman pintar, taman budaya, tidak bisa kita hidupkan. Yang sisi selatan itu ada sebagian putih. Terus jembatan yang di depan itu dulu jembatan angkat. Hanya tamu-tamu khusus yang diizinkan masuk benteng. Bentengnya saja itu tebal, tinggi. Terus di dalam sudah dilengkapi dengan fasilitas menurut kebutuhan sebenarnya. Jadi fungsinya dalihnya memberi rasa aman kepada keraton, tapi dalih utamanya adalah markas pertahanan. Karena semakin lama dibangun Jogja ini semakin membahayakan. Nampak meriam yang ada di dalam benteng adalah senjata Belanda yang dipasang di bastion yang di dalam. Ketika orang Belanda itu melihat perkembangan di luar cukup berdiri, jadi tidak usah keluar dari benteng. Ini yang didesain bastion ini di depan pintu gerbang, mau masuk pintu gerbang sama sisi selatan sama timur. Karena sisi selatan dulu ada yang dipantau adalah Kesultanan Yogyakarta, sisi timur keluar di sisi timur. Nah, sisi utara itu tidak ada bastionnya, dianggap oleh Belanda itu sudah aman, tidak perlu dipantau dari dalam. Nah, yang asli mungkin sudah dikoleksi oleh museum lain pejuang tersebut atau ahli waris pejuang ketika yang asli sudah hancur sehingga kita hanya bisa mereplika. Nah, salah satu contoh tadi senjatanya Belanda, Piem, ada senjata retak gunung, kursi, senjata yang lain tadi, bahkan terus dan sebagainya. Terus dokumen-dokumen penting para pejuang, terus benda-benda replika lainnya seperti lukisan. Dan bangunan benteng ini sendiri adalah koleksi karena bukti material yang asli satu-satunya untuk di wilayah Jogja ini. Ini perlu menempati cagar budaya. Cagar budaya ini harus kita pelihara, harus kita lestarikan, harus kita kembangkan, harus kita manfaatkan. Di masa era globalisasi ini memang banyak tantangan karena ini banyak yang tidak tahu, terutama penting sekali untuk generasi penerus ya, karena benda atau yang sudah konteksnya cagar budaya harus kita pelihara bersama, harus kita lindungi bersama, harus kita manfaatkan bersama, harus kita kembangkan bersama. Dan lewat berbagai sosialisasi ajakan untuk berbagai kalangan ya, baik itu kelompok masyarakat, kelompok yang lain bersama-sama sosialisasikan bersama, karena merupakan bukti material tadi yang harus kita kembangkan dan kita kembangkan untuk
penting. Nah, salah satunya Benteng Bedugul ini deh sebagai contoh, karena menempati cagar budaya, kita lestarikan, kita kembangkan, kita amalkan sebagai media pendidikan, dipilihnya sebagai sebuah museum khusus sejarah bersama. Nah, harapan kita untuk semuanya ini generasi penerus ya seperti itu juga harus merespon dengan positif. Saat ini menjadikan realisasi ya tadi kita generasi muda harus merespon positif. Jadi kita harus menjadi generasi muda yang aktif, yang pro terhadap nilai-nilai sejarah itu. Ya, kita harus di samping pemerintah sebagai fasilitasi ya, ini juga perannya masyarakat juga aktif tadi. Jadi kita tidak tinggal bisa mengembangkan sendiri, tapi juga harus didukung dari berbagai kalangan ya, fasilitas yang lain, karena tadi kita tidak bisa sudah memberikan fasilitas sudah ada yang mengunjungi, tidak ada yang belajar di sini, kan berarti kita mengkaji bersama-sama lewat jaringan yang tadi baik itu kita share itu kelompok-kelompok masyarakat kita saling bersama, lalu kita belajar bersama di Museum Benteng untuk belajar sejarah bersama. Apalagi kita masuk di Kemendikbudristek sekarang sebenarnya ya, dengan Merdeka Belajar ya. Belajar itu tidak harus di sekolah terus tapi di tempat-tempat luar yang sekiranya itu ada materi pembelajaran bisa digunakan untuk media belajar. Salah satunya masih banyak museum yang lain ya, tapi salah satunya museum di tempat-tempat di mana dia membuka ruang untuk mengembangkan ilmunya bisa. Itu salah satu dari tujuan Merdeka Belajar. Jadi tidak harus di sekolah terus mendengarkan guru, nulis dan sebagainya, tapi yang outdoor di luar kelas. Bangunan benteng ini sudah kita sampaikan merupakan bangunan cagar budaya. Memang tidak sembarangan untuk merawat, tapi ada dua konteks ya. Perawatan secara preventif dan kuratif. Secara preventif ini kan perawatan menanggulangi supaya tidak cepat rusak selamanya. Misalnya pengecatan dari berbagai sektor, baik itu matahari dan sebagainya, alam dan bekerja, mencegah menjaga keindahan dan sebagainya. Di preventif itu pencegahan supaya tidak rusak secara fatal. Ya, yang sifatnya kuratif ini memang kalau sudah rusak perlu dibenahi, tapi direncanakan karena terkait dengan biaya, terkait dengan waktu. Benteng ini alasannya satu ya karena ini kan tempat satu, Jogja ini kan daerah wisata ya, satu lagi karena banyak mengambil kisah-kisah tentang sejarah terbentuknya negara kita. Dari keliling ibu tadi lihat semua itu mengisahkan bagaimana pejuang-pejuang memperjuangkan kedaulatan negara. Saya Nari Dramabiansyah dari SMA Negeri 1 Bantul ingin bertanya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Hani. Mbak Hani sudah berapa lama menjaga? Untuk menjaga di museum sini sekitar 2 tahun, 2,5 tahun. Untuk cara metode atau pelayanan penjagaan di sini bagaimana ya? Pelayanan di sini kalau untuk keamanan ya kita itu ada 3 pos paling depan, tengah sama belakang. Itu untuk shiftnya. Kalau saya sendiri kalau yang cewek itu cuma pagi sama siang aja. Jadi kalau pagi itu dari jam 7:30 sampai jam 3 sore. Kalau